Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Ainur Rohman, NIM 180321100100137, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tahapan strategi kebijakan bisnis dan beserta contohnya. Nah, langsung saja yang pertama yaitu tahapan strategi kebijakan bisnis. Yang pertama ada tahap formulasi. Dalam tahap ini, hal yang dilakukan yaitu membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi. Selain itu juga pembahasan terkait bisnis baru yang akan dijalani atau bisnis yang dihentikan. Yang kedua yaitu tahap implementasi. Pada tahap ini, seorang pengusaha harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai, membangun kultur yang mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi yang efektif pun termasuk ke dalam tahap implementasi. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, ada 3 kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Nah, pada tahap evaluasi ini diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang diterapkan. Tahap evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan bisa beradaptasi dengan baik pada setiap perubahan internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu contoh perusahaan yang menerapkan tahapan strategi kebijakan bisnis. Yang pertama yaitu contoh perusahaan nasional. Di sini ada PT Len Industri. Nah, untuk pendanaan, Len telah memiliki rencana kerja anggaran perusahaan yang bertanggung jawab ke stakeholder. Abraham mengatakan bahwa setiap anak perusahaan dan unit bisnis harus menyiapkan target tahunan dan kami akan mengevaluasi setiap bulan kinerja mereka. Kami juga akan kembali mengevaluasi pencapaian mereka selama 3 bulan. Yang kedua yaitu contoh perusahaan internasional yaitu Microsoft. Strategi yang digunakan oleh Microsoft dalam pemasaran produknya adalah strategi a conditional guarantee. Menurut Hart 1988, extraordinary guarantee, strategi ini berintikan komitmen untuk deployment atau QFD yang merupakan praktek dalam merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan konsumen. Hal ini melibatkan konsumen dalam proses pengembangan produk atau jasa sedini mungkin. Dengan demikian, kemungkinan perusahaan untuk memprioritaskan kebutuhan konsumen serta mempertahankan proses hingga tercapainya efektivitas maksimum. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, Microsoft melakukan bundle produk atau bundling produk atau penggabungan produk, yang merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menjual 2 atau lebih produknya dalam satu kemasan dan satu harga. Produk utama yang digabungkan menjadi satu dengan produk tambahan, sehingga konsumen dapat mendapatkan kepuasan tambahan dengan tambahan produk yang diberikan oleh Microsoft. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.